Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, izinkan saya cerita sebentar. Bayangkan seseorang datang ke kampung Anda, mengaku punya silsilah keluarga yang sangat mulia, keturunan Nabi Muhammad SAW. Tentu muncul pertanyaan di benak kita. Apa buktinya? Dan pertanyaan itu sangat wajar. Bahkan pertanyaan itu penting. Karena disinilah ilmu pengetahuan berperan. Disinilah sejarah berbicara. Disinilah para ulama berfungsi sebagai saksi lintas zaman. Nah, di sesi sebelumnya kita sudah membahas bagian pertama dari argumentasi penulis tentang keabsahan nasab keluarga Ba'alawi, para habaib yang kita kenal di Nusantara, Yaman, dan berbagai penjuru dunia. Penulis sudah memaparkan berbagai dalil dari sisi ilmu silsilah dan catatan sejarah. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, dan di bagian ini, penulis akan menghadirkan bukti-bukti konkret yang sangat menarik, berupa qasidah, syair pujian, dari ulama-ulama terdahulu yang hidup hampir 1000 tahun yang lalu. Bayangkan 1000 tahun yang lalu sudah ada saksi tertulis. Itu yang akan kita bahas sekarang. Siapkan diri Anda. Ini akan seru. Penulis membuka dengan kata, ثانياً, أما خبر هجرة الشريف أحمد بن عيسى المهاجر، فقد تقدم أن الكثير من العلماء المحققين من أهل اليمن والحجاز وغيرها من البلدان ذكروه في كتبهم وتواريخهم. Kedua, adapun berita atau sejarah tentang hijrahnya Asy-Syarif Ahmad bin Isa al-Muhajir, maka telah disebutkan sebelumnya bahwa banyak ulama peneliti dari penduduk Yaman, Hijaz, dan berbagai negeri lainnya telah menyebutkannya dalam kitab-kitab dan catatan sejarah mereka. Oke, kita berhenti sebentar di sini. Penulis menyebut kata thania, kedua. Ini sinyal bahwa kita sedang berada di babak kedua dari rangkaian argumentasi besar. Sebelumnya sudah ada poin pertama, dan sekarang masuk ke poin kedua yang berkaitan dengan berita hijrah. Siapa itu Ahmad bin Isa al-Muhajir? Beliau adalah leluhur paling ujung yang menjadi titik pangkal dari nasab keluarga Ba'alawi di Hadramaut. Kata al-Muhajir itu artinya yang berhijrah. Bukan nama aslinya, tapi gelar yang melekat karena beliau berhijrah dari Basra, di wilayah Irak, ke Hadramaut di Yaman. Peristiwa bersejarah ini terjadi sekitar abad ke-3 Hijriah. Dan inilah titik awal dari keturunan yang kemudian kita kenal sebagai keluarga Ba'alawi. Lalu siapa al-muhaqqiqin? Kata ini berasal dari kata tahqiq yang artinya penelitian mendalam, verifikasi, pengecekan secara seksama. Jadi al-muhaqqiquna bukan sekadar ulama biasa yang hafal-hafal saja, tapi ulama yang benar-benar meneliti, mengkritisi, membandingkan sumber, lalu menarik kesimpulan. Ibaratnya bukan hanya reporter yang menyalin berita, tapi investigator yang mengecek fakta sampai ke akar-akarnya. Dan penulis dengan sengaja menyebut bahwa mereka berasal dari Yaman, Hijaz, dan negeri-negeri lain. Kenapa ini penting? Karena satu saksi dari satu kota mungkin bisa dipertanyakan, tapi kalau saksi datang dari berbagai kota, berbagai negara, berbagai abad, itu yang namanya bukti yang tersebar luas, yang dalam ilmu hadis disebut mustafid atau mutawatir. Kita akan dengar kedua kata ini lagi nanti. Tandai ya. Penulis melanjutkan, لقد ذكر هذا الخبر الفقهاء والمحدثون والنسابون وصرحوا وشهدوا بالنسبة الشريفة للأشراف آل بعلوي في تواريخهم وقصائدهم. Sungguh, berita ini telah disebutkan oleh para ahli fiqih, ahli hadits dan ahli nasab. Dan mereka telah menegaskan serta bersaksi atas nasab mulia para ashraf, keluarga Ba'alawi, dalam catatan sejarah dan qasidah-qasidah mereka. Perhatikan 3 kategori ulama yang disebutkan di sini. Pertama, al-fuqaha, para ahli hukum Islam. Kedua, al-muhaddithuna, para ahli hadits. Ketiga, an-nassabuna, para ahli silsilah dan nasab. Kenapa disebut tiga-tiganya? Ini strategi argumentasi yang cerdas. Karena kalau hanya ahli nasab yang bicara, orang bisa bilang, ya wajar, tugasnya memang mencatat silsilah. Tapi kalau ahli hadits yang bicara, mereka terkenal sangat ketat dan kritis dalam menilai kredibilitas seseorang, itu bobotnya berbeda. Dan kalau ahli fikih juga ikut bersaksi, mereka yang memutuskan hukum-hukum yang berdampak pada masyarakat, itu tambah kuat lagi. 3 disiplin ilmu sekaligus. 3 kelompok ulama dengan standar keilmuan yang berbeda-beda. Semua sepakat, analoginya begini. Kalau ada kasus di pengadilan, dan saksinya bukan hanya satu orang, tapi ada dokter, ada insinyur, dan ada ahli sejarah, masing-masing dari bidangnya sendiri, dan semuanya bilang hal yang sama, hakim akan sangat sulit untuk menolak kesaksian itu. Dan satu lagi yang menarik, penulis menyebut qasaid, qasidah-qasidah, syair-syair pujian. Ini sesuatu yang unik dalam tradisi keilmuan Arab Islam. Di zaman dulu, ulama tidak hanya menulis dalam bentuk prosa ilmiah, tapi juga dalam bentuk puisi. Dan puisi itu bukan sekadar hiasan, tapi juga bisa menjadi dokumen sejarah. Bayangkan seperti lagu kebangsaan yang mengandung fakta sejarah, itu tersimpan lama, dihafalkan, dan diwariskan.
Nah, para ulama itu memasukkan kesaksian tentang nasab Ba'alawi ke dalam qasidah mereka. Artinya kesaksian itu tersebar, bukan hanya di meja para peneliti, tapi juga di bibir para penghafal syair. Kalimat berikutnya, وَشَهِدُوا لَهُمْ بِصِحَّةِ انْتِسَابِهِمْ إِلَى جَدِّهِمُ الشَّرِيفِ Ahmad bin Isa al-Uraidhi al-Muntakili ila Hadramaut. Serta mereka bersaksi bagi keluarga Ba'alawi atas kesahihan penisbatan nasab mereka kepada kakek mereka, Asy-Syarif Ahmad bin Isa al-Uraidhi, yang pindah ke Hadramaut. Satu kata baru muncul di sini, al-Uraidhi. Ini adalah nisbat, penisbatan, kepada suatu tempat atau keluarga. Al-Uraidhi dinisbatkan kepada kawasan Al-Uraid, sebuah wilayah di dekat Madinah. Ini menunjukkan asal-usul beliau sebelum turun ke Hadramaut. Jadi Ahmad bin Isa ini punya dua gelar yang menunjukkan dua hal berbeda. Al-Uraidhi menunjukkan asal keluarganya dari kawasan Madinah, dan Al-Muhajir menunjukkan perjalanan hijrahnya ke Hadramaut. Kata yang dipakai adalah sihat yang artinya kesahihan, keabsahan, kebenaran yang sudah terverifikasi. Ini bukan sekadar katanya benar atau kemungkinan benar, tapi sudah terbukti benar menurut standar ilmiah. Dalam ilmu hadis, kata sahih punya makna teknis yang sangat kuat. Penulis memilih kata ini bukan tanpa alasan. Ia ingin menegaskan bahwa kesaksian para ulama itu bukan kesaksian asal-asalan, tapi kesaksian yang menyatakan keabsahan nasab secara ilmiah. Sekarang penulis mulai menyebutkan nama konkret. Dan ini momen yang ditunggu-tunggu, karena argumentasi tanpa nama dan fakta itu seperti iklan tanpa produk. وَمِنْ أُولَئِكَ الْمُتَقَدِّمِينَ الْفَقِيهُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَاتِمِيُّ التَّرِيمِيُّ وهو من أهل القرن الخامس الهجري ولعله توفي في بداية القرن السادس الهجري بعد سنة 512 هجرية. Dan di antara ulama terdahulu tersebut adalah Al-Faqih Yahya bin Abdul Azhim Al-Hatimi At-Tarimi. Beliau adalah ulama dari abad ke-5 Hijriah dan kemungkinan beliau wafat pada awal abad ke-6 Hijriah setelah tahun 512 Hijriah. Oke, kita baru saja diperkenalkan dengan tokoh pertama yang namanya disebutkan secara eksplisit. Siapa dia? Yahya bin Abdul Azhim Al-Hatimi At-Tarimi. Nama panjangnya memiliki banyak petunjuk. Al-Hatimi artinya beliau berasal dari, atau termasuk keluarga Hatim, sebuah keluarga ulama di Tarim. At-Tarimi artinya beliau adalah orang Tarim, kota terkenal di Hadramaut yang sampai sekarang dikenal sebagai kota 1000 wali. Dan gelar Al-Faqih itu bukan nama, tapi kehormatan. Di tradisi ulama Hadramaut, gelar faqih diberikan kepada mereka yang benar-benar menguasai ilmu agama, terutama fiqih. Kapan beliau hidup? Abad ke-5 Hijriah. Coba kita hitung. Abad ke-5 Hijriah itu sekitar tahun 1100 Masehi. Jadi kita berbicara tentang ulama yang hidup hampir 900 tahun yang lalu. Ini sangat jauh ke belakang dalam sejarah. Dan penulis menegaskan bahwa Yahya Al-Hatimi ini adalah di antara yang paling awal memberikan kesaksian. Kata al-mutaqaddimina itu artinya orang-orang terdahulu. Dalam tradisi keilmuan Islam, ulama terdahulu punya bobot tersendiri. Mengapa? Karena semakin dekat seseorang dengan zaman peristiwa, semakin kuat kesaksiannya. Ibaratnya, kalau kita mau tahu kejadian di tahun 2000, kita lebih percaya saksi mata langsung daripada orang yang mendengar cerita itu 3 generasi kemudian. Sekarang penulis menjelaskan apa yang membuat Yahya Al-Hatimi ini penting. Beliau menulis sebuah qasidah, dan qasidah itu bukan qasidah biasa. وللمذكور قصيدة شهيرة امتدح فيها شيخه الإمام الفقيه العلامة الشريف علوي بن محمد بن علوي بن عبد الله بن أحمد المهاجر توفي 512 هجرية وذكر فيها سعة علمه. Dan tokoh yang disebutkan ini, yakni Yahya Al-Hatimi, memiliki sebuah qasidah yang masyhur, di mana ia memuji gurunya, yaitu Al-Imam Al-Faqih Al-Alamah Asy-Syarif Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, yang wafat pada tahun 512 Hijriah. Dan di dalam qasidah itu ia menyebutkan keluasan ilmu sang guru. Momen bersejarah nih. Perhatikan siapa yang dipuji Yahya Al-Hatimi dalam qasidahnya. Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Nama terakhir itu, Ahmad Al-Muhajir, adalah leluhur besar keluarga Ba'alawi yang sudah kita bahas tadi. Jadi Alawi yang dipuji itu adalah cicit, keturunan generasi keempat, dari Ahmad Al-Muhajir. Dan kata syahirat itu artinya masyhur, terkenal, sudah dikenal luas. Ini penting karena qasidah yang masyhur itu berarti banyak orang yang membacanya, menyalinnya, menghafalnya. Artinya informasi yang terkandung di dalamnya bukan sesuatu yang tersembunyi, tapi sesuatu yang tersebar. Kata alamat itu beda dengan sekadar alim. Alim itu berilmu. Alamah itu sangat-sangat berilmu. Tokoh yang diakui keunggulan ilmunya oleh semua orang di zamannya. Gelar ini tidak sembarangan diberikan. وصرح فيها بنسبه الشريف العلوي وانتمائه للدوحة النبوية الشريفة. Serta ia menegaskan di dalamnya tentang nasab mulianya yang bersambung kepada Ali,
dan afiliasinya kepada pohon silsilah kenabian yang mulia. Kata sarraha ini menarik. Artinya bukan sekadar menyebutkan, tapi menegaskan secara jelas dan terang-terangan, tidak bersembunyi, tidak samar-samar, tidak tersirat saja. Ini pernyataan eksplisit. Mengapa ini penting? Karena dalam sebuah argumen pembuktian nasab, yang dibutuhkan bukan isyarat atau kira-kira, tapi pernyataan yang jelas dan tidak bisa ditafsirkan lain. Dan lihat metafora yang indah, ad-dawhatin nabawiyah, pohon kenabian yang mulia. Kata dawhat itu artinya pohon besar yang rindang, pohon beringin, pohon yang menjulang dan bercabang-cabang. Penulis kasidah menggunakan metafora pohon untuk menggambarkan silsilah Nabi. Keturunan Nabi itu ibarat ranting-ranting dari pohon yang besar dan kokoh. Dan Alawi yang dipuji itu adalah salah satu ranting dari pohon agung itu. Gaya bahasa seperti ini sangat khas puisi Arab klasik. Indah secara sastra sekaligus padat secara makna. Wal madhkuru fi qasidatil Hatimi huwa jaddul imam syarif Muhammad ibn Ali Ba'alawi syahir bi sahibi Mirbat. Dan tokoh yang disebutkan dalam qasidah Al-Hatimi tersebut adalah kakek dari Al-Imam Asy-Syarif, Muhammad bin Ali Ba'alawi yang terkenal dengan gelar Syahib Mirbath. Siapa itu Syahib Mirbath? Dalam bahasa Arab, Sahibu Mirbat artinya yang punya atau tinggal di Mirbath. Mirbath adalah sebuah kota di pantai Hadramaut. Muhammad bin Ali Ba'alawi adalah salah satu tokoh penting dalam silsilah Ba'alawi, dan beliau sangat terkenal sehingga dikaitkan dengan kota tempat tinggalnya. Kenapa penulis menyebut ini? Supaya pendengar bisa menghubungkan. Oh, jadi tokoh yang dipuji dalam qasidah itu adalah kakeknya Syahib Mirbath yang terkenal itu. Ini cara penulis memetakan posisi tokoh dalam pohon silsilah, supaya kita bisa membayangkan seberapa jauh ke belakang kesaksian ini berasal. Oke, tarik napas dulu ya, kita baru saja melewati pengenalan tokoh dan konteks. Sekarang penulis akan menjelaskan mengapa qasidah Yahya Al-Hatimi ini sangat berharga secara ilmiah. Ini poin krusialnya. وتعد تلك القصيدة من أقدم الشهادات المحفوظة في كتب التواريخ التي صرح فيها قائلها بالنسبة الشريفة للأشراف آل Ba'alawi. Qasidah tersebut dianggap sebagai salah satu kesaksian tertua yang tersimpan dalam kitab-kitab sejarah, di mana penggubahnya secara terang-terangan menyebutkan nasab mulia para asyraf keluarga Ba'alawi. Kata kunci di sini, aqdam yang artinya paling lama, paling kuno, paling awal. Ini bukan sembarang qasidah lama. Ini adalah salah satu dokumen tertulis yang paling tua yang masih tersimpan, yang secara eksplisit menyatakan bahwa keluarga Ba'alawi memang berketurunan mulia. Dan ia ditulis oleh seseorang yang hidup hampir 900 tahun yang lalu, jauh sebelum ada kontroversi nasab. Ini penting sekali. Mengapa? Karena kesaksian yang ditulis sebelum ada sengketa atau kontroversi jauh lebih kuat dari kesaksian yang ditulis belakangan sebagai respons terhadap tuduhan. Kalau seorang saksi berkata benar sebelum ada yang menuduh, itu jauh lebih kredibel daripada saksi yang berbicara karena diminta membela. Ibaratnya, lebih dipercaya orang yang dari dulu sudah bilang, dia orang baik, daripada orang yang tiba-tiba muncul membela ketika ada yang menuduh. Wahia tufidu bishtihari intisabihim li jaddihim syarif, Ahmad bin Isa an-Naqib al-Muntaqili ila Hadramaut. Hal ini memberikan bukti akan masyhurnya penisbatan nasab mereka kepada kakek mereka, Asy-Syarif Ahmad bin Isa an-Naqib, yang pindah ke Hadramaut. Ada gelar baru di sini, an-Naqib. Apa itu naqib? Dalam tradisi Islam, an-naqib adalah orang yang ditunjuk sebagai pemimpin atau pengawas dari kalangan keturunan Nabi, semacam ketua komunitas para sayyid. Jabatan ini tidak bisa dipegang sembarang orang, ia harus memang dari keturunan yang diakui dan memiliki kapasitas kepemimpinan. Jadi gelar an-naqib yang disandang Ahmad bin Isa ini menambah satu lapisan bukti lagi tentang pengakuan status nasab beliau di zamannya. Kata ishtihar artinya kemasyhuran ketenaran yang sudah menyebar luas. Penulis tidak hanya bilang nasab ini ada, beliau bilang nasab ini sudah masyhur, sudah dikenal secara luas. Ini berbeda secara kualitatif. Sesuatu yang tersembunyi bisa diperdebatkan. Tapi sesuatu yang sudah masyhur dan tersebar, itu beda bobotnya. وتثبت أيضا قدم الشهرة واستفاضة والتواتر هذه النسبة الشريفة في حضرموت. Dan qasidah itu juga membuktikan betapa lamanya kemasyhuran, kemerataan dan kemutawatiran nasab yang mulia ini di Hadramaut. 3 kata kunci dalam satu kalimat. Ini harus kita bongkar satu persatu karena masing-masing punya makna yang berbeda dan saling melengkapi. Pertama, syuhrah, kemasyhuran. Artinya sesuatu yang terkenal, yang diketahui banyak orang. Ini soal jangkauan. Banyak orang tahu. Kedua, istifadah, kemerataan, ketersebaran. Ini satu tingkat lebih dari syuhrah. Bukan hanya terkenal, tapi tersebar merata ke semua penjuru. Seperti air yang meluap dan membasahi semua sudut. Ibaratnya, bukan hanya orang di ibu kota yang tahu, tapi orang di pelosok desa pun tahu. Ketiga, tawatur. Ini istilah teknis dalam ilmu hadis. Tawatur artinya informasi yang diriwayatkan oleh banyak orang.
dari banyak jalur yang berbeda, dari banyak generasi yang berbeda, dan mustahil mereka semua bersepakat untuk berdusta. Ini level tertinggi dalam sistem verifikasi keilmuan Islam. Hadis yang mutawatir itu tidak perlu diverifikasi lagi satu persatu, karena jumlah dan keberagaman perawinya sendiri sudah menjadi jaminan kebenarannya. Jadi penulis sedang berkata nasab Ba'alawi itu bukan sekadar terkenal, bukan sekadar tersebar, tapi sudah mencapai level tawatur. Level yang dalam dunia ilmu Islam berarti tidak bisa dibantah lagi. Dan perhatikan, penulis menyebut ketiga kata itu sekaligus. Ini bukan pemborosan kata. Ini gaya bahasa Arab yang disebut tadaruj, naik bertingkat. Dari yang sederhana menuju yang paling kuat. Syuhrah, lalu istifadah, lalu tawatur. Setiap kata lebih kuat dari sebelumnya. Dan penulis menyajikan ketiganya untuk mengatakan, dari sisi manapun Anda melihat, buktinya ada dan kuat. Wa aqtabisu min tilkal qasidati hadhil abyati allati qala fiha. Dan saya mengutip dari qasidah tersebut bait-bait di mana ia berkata. Penulis sekarang akan memperlihatkan bukti konkretnya. Kita akan mendengar langsung kutipan dari qasidah yang sudah hampir 1000 tahun itu. Ini momen yang menarik, seperti membuka lemari besi berisi dokumen sejarah. Hal fil biladi kamithli alawiyil fata. Fahlun namathus sidu fil iqlim. Adakah di negeri ini pemuda yang seperti Alawi? Seorang tokoh tangguh yang dilahirkan oleh orang-orang mulia di wilayah ini. Bait pertama, indah sekali. Mari kita rasakan keindahan sastranya sekaligus kandungan maknanya. Hal fil bilad, adakah di negeri ini? Ini dimulai dengan pertanyaan retoris. Pertanyaan yang jawabannya sudah tersirat. Tidak ada. Ini cara orang Arab memuji yang paling kuat. Bukan dengan langsung bilang dia yang terbaik, tapi dengan bertanya, adakah yang menyamainya? Dan membiarkan pendengar sendiri yang menjawab dalam hati. Fahl, ini kata yang kuat. Artinya pejantan tangguh, tokoh yang menonjol, pemimpin yang tidak tertandingi. Bukan kata yang lembut, tapi kata yang mengandung kekuatan dan keteguhan. Asid, ini kata jamak dari asid yang artinya orang-orang mulia, para bangsawan, tokoh-tokoh yang terhormat. Kata ini dalam bahasa Arab punya nuansa kebangsawanan bawaan, bukan bangsawan karena kekayaan tapi karena nasab dan karakter. Jadi bait ini berkata, adakah di negeri ini seseorang seperti pemuda Alawi ini? Seorang tokoh tangguh yang lahir dari leluhur-leluhur yang mulia di daerah ini. Ini bukan pujian kosong, ini pernyataan tentang nasab. Kata Namat Husid, dilahirkan atau dibesarkan oleh orang-orang mulia, secara langsung mengakui bahwa Alawi berasal dari keturunan yang mulia. Ini adalah kesaksian tentang nasab yang dibungkus dalam puisi yang indah. Syaikhun tamakkana fi ula jurthumatin, nabawiyatin alawiyatin bi'ulumi, seorang syekh yang berkedudukan mantap di puncak asal-usul yang luhur. Silsilah kenabian, keturunan Ali, dengan penguasaan berbagai ilmu. Bait kedua. Ini lebih langsung secara nasab. Tamakkana artinya berkedudukan kuat mapan mengakar. Bukan sekadar berada di sana tapi benar-benar mengakar dan kokoh. Seperti pohon yang akarnya menghujam dalam ke tanah, tidak mudah digoyahkan. Jurthuma, ini kata yang sangat khas puisi Arab. Artinya akar, asal-usul, sumber utama. Bukan sekadar keturunan, tapi akar yang paling dalam dan paling utama. Bayangkan sebuah pohon besar, jurthumatnya adalah bagian paling bawah dari batang pokoknya, tempat semua cabang bermula. Dan kemudian penyair menyebutkan dua sifat dari jurthumat itu. Nabawiyah, bersifat kenabian dari Nabi, dan Alawiyah, bersifat Alawi dari Sayyidina Ali. Ini kesaksian ganda, nasab sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini adalah silsilah yang paling mulia menurut tradisi Islam. Dan diakhiri dengan bi'ulum, dengan ilmu-ilmu. Ini nuansa yang sangat penting. Kemuliaan nasab itu dikombinasikan dengan keluasan ilmu. Penyair tidak hanya memuji nasab, beliau juga memuji kompetensi intelektual. Seakan berkata, beliau mulia karena nasab dan mulia karena ilmu. Dua kemuliaan sekaligus. Masih ikut ya? Bagus. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yang membahas di mana qasidah ini ditemukan dan siapa yang meriwayatkannya. وهذه القصيدة وردت في كتاب الغرر تأليف العلامة الفقيه الحافظ المؤرخ النسابة الشريف محمد بن علي خرد Ba'alawi توفي 960 Hijriyatan. Dan qasidah ini terdapat dalam kitab Al-Ghurar, karangan seorang ulama besar, faqih, hafiz, sejarawan, dan ahli nasab, Asy-Syarif Muhammad bin Ali Khirid Ba'alawi, yang wafat pada tahun 960 Hijriah. Kita diperkenalkan dengan kitab pertama yang memuat qasidah ini. Kitabnya bernama Al-Ghurar, artinya secara bahasa adalah mutiara-mutiara atau hal-hal yang paling cemerlang. Nama yang sudah memberikan petunjuk tentang isi kitabnya. Ia memuat hal-hal pilihan yang bernilai tinggi.
Penulisnya adalah Muhammad bin Ali Khirid Ba'alawi, wafat tahun 960 Hijriah, itu sekitar abad ke-16 Masehi. Dan perhatikan deretan gelar yang disematkan untuknya. Al-Allamatul Faqih Al-Hafidhul Mu'arrikh An-Nasabah. 5 gelar sekaligus. Masing-masing gelar punya makna. Allamah, sangat alim. Faqih, ahli hukum Islam. Hafiz. Dalam konteks ini berarti penghafal banyak teks sekaligus ahli dalam menyeleksi dan menjaga hadits. Mu'arrikh, sejarawan. Nasabah, ahli silsilah. Ini seperti seseorang yang punya 5 gelar doktor dari 5 bidang yang berbeda. Sangat langka dan sangat otoritatif. وذكرت أيضا في كتاب المشرع الروي تأليف العلامة الفقيه النسابة الشريف محمد بن أبي بكر الشلي بعلوي توفي 1093 هجرية. Dan disebutkan pula dalam kitab Al-Mashra' Ar-Rawi, karangan ulama besar, faqih dan ahli nasab, Asy-Syarif Muhammad bin Abu Bakar Asy-Syilli Ba'alawi, yang wafat pada tahun 1093 Hijriah. Kitab kedua yang memuat qasidah ini, Al-Mashra' Ar-Rawi, nama yang indah. Mashra' artinya tempat minum atau sumber air yang melimpah. Rawi artinya memuaskan, menyegarkan, memberi kepuasan dahaga. Jadi judulnya seperti sumber air yang memuaskan, menggambarkan bahwa kitab ini kaya dan memuaskan keingintahuan ilmiah. Kenapa penulis menyebut 2 kitab yang berbeda sebagai sumber qasidah yang sama? Ini teknik verifikasi. Kalau hanya 1 kitab yang memuat qasidah ini, bisa ada keraguan. Tapi kalau 2 kitab dari 2 penulis berbeda dan 2 zaman berbeda, sama-sama memuat qasidah yang sama. Itu menunjukkan bahwa qasidah ini sudah dikenal luas, sudah dikutip berulang, dan sudah diterima dalam tradisi keilmuan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat menarik. Penulis menghadirkan saksi tambahan, bukan dari qasidah yang sama, tapi dari tradisi keilmuan yang terpisah. وبالنسبة للمشايخ آل أبي حاتم التريميين فقد قال فيهم الشيخ الشريف علي بن أبي بكر السكران بعلوي توفي 895 هجرية في كتابه البرقة المشيقة. Adapun terkait para masyayikh keluarga Abu Hatim At-Tarimiyyin, Asy-Syaikh Asy-Syarif Ali bin Abu Bakar As-Sakran Ba'alawi, yang wafat pada tahun 895 Hijriah, telah berkata tentang mereka dalam kitabnya Al-Burqah Al-Musyiqah, tokoh baru, Ali bin Abu Bakar As-Sakran Ba'alawi. Kata Sakran adalah nama, bukan sifat. Beliau adalah salah satu ulama besar dari keluarga Ba'alawi. Wafat di akhir abad ke-9 Hijriah. Nama kitabnya Al-Burqatul Musyiqah, nama yang penuh kiasan. Burqa artinya kilat, sambaran cahaya. Musyiqah artinya membuat rindu, membangkitkan kerinduan atau kecintaan. Jadi judulnya seperti kilat yang membangkitkan kerinduan. Kitab ini membahas tentang tradisi pemakaian khirqah, jubah yang diwariskan dari guru ke murid sebagai simbol silsilah keilmuan. Sekarang kutipan langsung dari kitab As-Sakran. Inna min fuqaha'i tarim al-qudama'i alladhina sarrahu bin nisbati syarifati li ali Ba'alawi al-fuqaha Bani Hatim, الذين منهم العلامة الأديب اللغوي الفصيح اللوذعي أبو الحسن علي بن محمد بن حاتم. Sesungguhnya di antara para ahli fiqih kuno kota Tarim yang menegaskan nasab mulia keluarga Ba'alawi adalah para ahli fiqih dari Bani Hatim, yang di antara mereka adalah seorang yang sangat alim, sastrawan, ahli bahasa, fasih, dan cerdas, yaitu Abu Al-Hasan, Ali bin Muhammad bin Hatim. Ini kutipan langsung dari kitab As-Sakran, dan isinya memperkenalkan tokoh lain dari keluarga yang sama, Ali bin Muhammad bin Hatim. Perhatikan deretan sifat yang disematkan untuknya. Al-Allamatul Adib Al-Lugawi Al-Fasihul Laudha'i. 5 sifat berturut-turut. Mari kita bongkar. Al-Allama, sangat alim, sudah kita bahas. Al-Adib, sastrawan, ahli sastra, orang yang menguasai keindahan bahasa dan tulisan. Al-Lugawi, ahli bahasa, linguis, orang yang mendalami tata bahasa Arab, kamus, dan nuansa kata. Al-Fasih, fasih, sangat lancar dan tepat dalam berbahasa Arab. Ucapannya jelas, pilihan katanya tepat. Al-Laudha'i, ini kata yang sangat khas. Artinya orang yang sangat cerdas, tajam pikirannya, cepat menangkap, brilian. Kata ini jarang dipakai. Kalau dipakai, itu berarti penghormatan tertinggi atas kecerdasan seseorang. Kenapa As-Sakran menyebutkan semua sifat ini? Karena kredibilitas saksi itu penting. Kalau saksinya adalah orang yang lemah ilmunya, kesaksiannya bisa diragukan. Tapi kalau saksinya adalah seorang allamah, adib, lughawi, fashih, sekaligus laudzai, maka kesaksiannya sangat berat timbangannya. Ini seperti menghadirkan saksi yang punya semua kredensial yang dibutuhkan. وهذا الفقيه الذي سماه الشيخ الشريف علي بن أبي بكر هو أحد الفقهاء الذين اجتمع بهم الإمام نشوان الحميري اليمني عند زيارته لبلدة تريمة. Dan ahli fiqih yang namanya disebut oleh Asy-Syaikh Asy-Syarif Ali bin Abu Bakar ini
adalah salah satu ahli fiqih yang ditemui oleh Al-Imam Nashwan Al-Himyari Al-Yamani ketika beliau berkunjung ke kota Tarim. Ini lapisan baru yang sangat menarik. Sekarang ada tokoh ketiga yang masuk ke dalam cerita, Nashwan Al-Himyari. Siapa beliau? Nashwan Al-Himyari adalah salah satu ulama besar Yaman dari abad ke-12 Masehi, abad ke-6 Hijriah. Beliau terkenal sebagai seorang penyair, ahli bahasa, dan ulama multidisiplin. Salah satu karya terbesarnya adalah Kamus Bahasa Arab yang sangat monumental berjudul Syams al-Ulum. Syams al-Ulum. Beliau bukan orang Ba'alawi, bukan kerabat keluarga Ba'alawi. Beliau adalah pengamat luar. Dan inilah kuncinya. Nashwan Al-Himyari adalah orang yang independen. Ketika beliau mengunjungi Tarim dan bertemu dengan Ali bin Muhammad bin Hatim, dan kemudian memujinya dalam sebuah kasidah, itu adalah kesaksian dari pihak luar yang tidak punya kepentingan untuk membela Ba'alawi. Ini analogi yang sangat kuat. Dalam dunia hukum, kesaksian dari pihak yang tidak terkait kepentingan jauh lebih berharga dari kesaksian dari pihak yang punya kepentingan sendiri. Nashwan Al-Himyari adalah saksi independen. وقد امتدحه الشيخ نشوان في قصيدته الشهيرة هو وأبناء أخيه وآخرين. Syekh Nashwan telah memujinya, yakni Ali bin Muhammad bin Hatim, beserta para keponakannya dan tokoh-tokoh lainnya dalam qasidahnya yang masyhur. Penulis menegaskan bahwa Nashwan Al-Himyari tidak hanya menulis tentang satu orang, tapi tentang Ali bin Hatim beserta keluarganya dan tokoh-tokoh lain. Ini menunjukkan bahwa pertemuan itu berkesan dan bermakna bagi Nashwan, bukan sekadar pertemuan basa-basi. Dan qasidah itu sudah masyhur, berarti tersebar luas dan dikenal. والشاهد في الذي نقلته هو أن المذكور من بني عمومة الفقيه يحيى بن عبد العظيم الحاتمي التريمي المتقدم ذكره. Dan poin penting dari apa yang telah saya kutip ini adalah bahwa tokoh yang disebutkan tersebut, yakni Ali bin Muhammad bin Hatim, termasuk sepupu dari Al-Faqih Yahya bin Abdul Azim Al-Hatimi At-Tarimi yang telah disebutkan sebelumnya. Kata syahid dalam konteks keilmuan bukan berarti saksi dalam arti orang, tapi berarti poin yang relevan, inti argumen, bukti utama yang hendak disampaikan. Seperti kalau seseorang bercerita panjang lalu bilang, nah, intinya adalah, itulah syahid. Dan poin intinya adalah, Ali bin Muhammad bin Hatim itu adalah sepupu dari Yahya Al-Hatimi yang tadi kita bahas. Kata Bani Umuma, artinya anak-anak paman. Jadi satu tingkat kerabat dalam keluarga besar. Kenapa ini penting? Karena sekarang kita punya, bukan satu tapi dua anggota dari keluarga yang sama. Keluarga Hatim, keluarga ulama Tarim, yang keduanya memberikan kesaksian tentang nasab Ba'alawi. Satu melalui qasidahnya yang memuji guru dari keluarga Ba'alawi, satunya dikonfirmasi oleh Nashwan Al-Himyari yang independen. Bukti berlapis dari sumber yang berkaitan tapi independen. Wa huwa kadzalika syahida bin nisbati syarifatil Ba'alawi. Dan ia, Ali bin Muhammad bin Hatim, juga turut bersaksi atas nasab mulia keluarga Ba'alawi. Kalimat penutup yang singkat tapi tegas. Syahida, bersaksi, kata kerja yang kuat. Dalam tradisi hukum Islam, kesaksian punya nilai yang sangat tinggi, dan kata syahidah ini dipakai untuk pernyataan yang punya bobot hukum dan moral. Penulis menutup bagian ini dengan mempertegas. Ada dua anggota keluarga Hatim yang sama-sama bersaksi. Ini bukan kebetulan. Ini menunjukkan bahwa dalam komunitas ulama Tarim di abad ke-5 dan ke-6 Hijriah, nasab Ba'alawi sudah dikenal dan diakui secara luas. Sekarang kita lihat catatan kaki. Catatan kaki itu bukan hiasan, ia adalah bagian dari argumentasi ilmiah. Catatan kaki nomor 2 berbunyi, Unzuril burqatal musyiqata fi dhikri libasil khirqatil aniqa, tab'ata Misr sanata 1347 hijriyatan safhata 116. Lihatlah kitab Al-Burqah al-Musyiqah fi zikri libas al-khirqah al-aniqah, cetakan Mesir tahun 1347 Hijriah, halaman 116. Wanzur makhtutat al-Jawhari al-Shaffaf, al-Juz' al-Thalith, safhata 105. Dan lihatlah pula manuskrip Al-Jawhar Ashi Shaffaf, juz ketiga, halaman 105. Dua referensi dikutip sekaligus. Yang pertama sudah dicetak, cetakan Mesir tahun 1347 Hijriah, artinya kitab ini sudah bisa diakses publik, bisa dicek, bisa diverifikasi siapa saja. Ini transparansi ilmiah. Yang kedua adalah manuskrip, makhtuta, yaitu naskah tulisan tangan yang belum dicetak. Nama kitabnya Al-Jawhar Shaffaf, permata yang jernih. Penyebutan manuskrip menunjukkan bahwa penulis kita tidak hanya mengandalkan kitab-kitab yang mudah diakses, tapi juga menggali sumber-sumber yang lebih dalam, naskah-naskah yang belum dipublikasikan secara luas. Ini menunjukkan kedalaman riset yang sesungguhnya. Oke, kita sudah melewati seluruh teks dengan baik. Mari kita rangkum bersama. Bayangkan teman Anda baru saja datang dan bertanya, tadi ngomongin apa sih? Jawabannya simpel, kita baru saja membahas bagian dari sebuah kitab yang sedang membuktikan bahwa
nasab keluarga Ba'alawi para adiru para habaib itu adalah benar dan sudah diakui oleh banyak ulama dari berbagai zaman dan tempat. Penulis memulai dengan menyatakan bahwa para ulama peneliti dari Yaman, Hijaz dan berbagai negeri sudah menyebutkan hal ini dalam kitab-kitab mereka. Bukan satu ulama, bukan satu bidang ilmu, tapi para ahli fiqih, ahli hadits, dan ahli nasab, semuanya bicara hal yang sama. Lalu penulis menghadirkan bukti konkret pertama. Sebuah qasidah yang ditulis hampir 1000 tahun yang lalu oleh seorang ulama bernama Yahya al-Hatimi at-Tarimi. Di dalam syair itu, ia secara tegas menyebutkan bahwa gurunya, yang bernama Alawi bin Muhammad, dari keturunan Ahmad al-Muhajir, berasal dari silsilah kenabian melalui jalur Sayyidina Ali. Ini adalah dokumen tertua yang tersimpan tentang pengakuan nasab Ba'alawi. Kemudian penulis menambahkan, ada sepupu Yahya al-Hatimi yang juga memberikan kesaksian serupa, dan kesaksian itu dikonfirmasi oleh seorang ulama luar yang independen, Nashwan al-Himyari, yang bukan dari keluarga Ba'alawi sama sekali. Kesimpulan besarnya, nasab Ba'alawi bukan hanya diakui oleh satu orang dari dalam, tapi oleh banyak orang dari berbagai latar belakang, berbagai zaman, berbagai disiplin ilmu, dari dalam komunitas maupun dari luar. Dan kemasyhurannya sudah mencapai level tawatur. Level tertinggi dalam sistem verifikasi keilmuan Islam. Ini bukan klaim. Ini adalah bangunan argumentasi yang disusun lapis demi lapis, bata demi bata, dengan sangat teliti. Di sesi berikutnya, kita akan melanjutkan melihat lebih banyak lagi saksi-saksi sejarah yang dihadirkan penulis. Karena ini baru permulaan dari deretan bukti yang panjang. Dan semakin ke depan kita akan semakin kagum dengan betapa luasnya jaringan pengakuan terhadap nasab mulia ini dari ulama Yaman, ulama Mekah, ulama India, bahkan ulama Nusantara yang kita kenal hari ini. Jadi, jangan lewatkan kelanjutannya. Wallahu a'lam bisyawab.